Dan saya tahu biasanya kayak TikTok ataupun TV jualannya ke agensi, ke para agensi yang untuk atau yang naruh slot iklan itu ke para agensi. Nah, tugas dia meyakinkan kepada agensi itu. Dan biasanya di agensi itu, kalau agensi biasanya ngomongnya adalah persentase bonus atau diskonnya. Persentase bonus atau diskonnya. Berarti Coach, jadi kan kalau misalnya di dalam dunia industri media ya Coach ya, atau bahkan TikTok gitu, TV dan sebagainya gitu, harga iklan itu kan pasti seringkali jadi bahan pertimbangan seorang klien ya Coach. Betul. Nah, misal semakin banyak penonton, itu pasti harganya akan semakin mahal. Nah, tapi prime time ya. Iya, nah tapi pertanyaannya bagaimana sih cara seorang sales atau bahkan influencer sekalipun untuk menawarkan paket atau harga iklan tuh biar dia tuh fokusnya ke value atau benefitnya gitu, Coach. Oke, gampang. Jadi gini ya, ini penjelasan saya ini berlaku bukan hanya untuk TikTok, bukan berlaku hanya untuk Instagram, dan ini juga bukan berlaku untuk TV saja, tapi ini juga berlaku untuk semua industri yang berkaitan dengan jasa. Oke. Ya, jadi metodenya seperti apa, ini yang akan saya jelaskan. Nanti kan saya jelaskan ada 2 metode yang bagaimana untuk supaya produk Anda, baik jasa maupun produk yang harga lebih mahal, supaya bisa jualan. Oke. Ya, yang pertama, jadi gini, tugas kita adalah pakai teknik yang namanya benefit cost ratio. Benefit cost ratio. Benefit cost ratio. Benefit cost ratio rumusnya gampang banget. Jadi gini, pada saat kita meeting sama customer, tugas kita udah siapin dulu. Kita sudah ngitung nih benefit cost ratio-nya. Benefit cost ratio rumusnya adalah benefit cost ratio sama dengan total manfaat dibagi total biaya. Total manfaat dibagi total biaya. Yang artinya bahwa jika benefit cost ratio lebih dari 1, sama dengan penawaran menguntungkan. Oke. Jika benefit cost ratio-nya sama dengan 1, maka manfaat sama dengan biaya itu normal. Oke. Kalau benefit cost ratio kurang dari 1, penawaran merugikan. Oke. Dapat ya? Nah, tugas orang sales, nggak mungkin customer-nya suruh ngitung. Kebanyakan sales berharap dia ngitung. Dia santai-santai aja jualan. Nggak gitu rumusnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Misalkan saya kasih contoh paling gampang lah. Ini paling gampang. Jika kita menawarkan sebuah produk, ya kita menawarkan iklan, paket iklan. Nilai katakanlah 10 juta. Ini angka contoh. Ya. Customer ngitungnya gimana? Misalnya benefit, kan tadi benefit dibagi biaya. Dibagi biaya. Makanya artinya benefitnya apa? Contoh, prime time. Prime time itu penontonnya berapa banyak? Oke, penontonnya berapa banyak? Kemudian penonton berapa banyak? Segmennya siapa? Targetnya siapa? Dan apa yang terjadi? Misalnya contoh. Biasanya, misalkan contoh, saya mendekati perusahaan apa misalnya? Katakanlah sabun cuci. Prime time-nya tentang sinetron. Ya dong, sinetron kan? Ibu-ibu dong. Sinetronnya tentang yang sedih-sedih. Ibu tuh paling suka tuh, yang sedih-sedih kan? Maka, total yang nonton, jualan sabun cuci yang di kompetitor atau yang biasa dilakukan, kita harus tanya. Berapa selama ini hasilnya setelah iklan dengan kami? Berapa banyak terjadinya peningkatan penjualan? Samsin, oke? Itu harus dihitung. Ini mirip kayak main ini loh, kayak main ketika kuliah dulu, kan? Kuliah. Jadi kalau kuliah dulu, kita harus melihat apa dampak peningkatan iklan kita sama dikaitkan dengan penjualan. Ya kalau di kuliah tuh ada kayak gitu tuh. Jadi tugas kita ngitung tuh. Bener nggak bahwa total manfaat yang didapat perusahaan itu dibagi biaya tetap lebih besar angkanya daripada 1. Kalau benar lebih dari 1 berarti untung. Sampai oke? Clear ya? Jadi pertanyaannya, oh misalnya setelah terjadi iklan di sana, kemudian yang nonton ibu-ibunya berapa banyak, terus kemudian terjadilah nggak peningkatan penjualan dan sebagainya, itu yang terjadi. Tapi ada rumus ya. Ingat nih, ini rumus yang sering kita pakai.
Guerrilla marketing mengatakan setiap iklan yang dibayar itu akan berdampak luar biasa setelah mereka nonton 9 kali. 9 kali ditonton. Ingat ya, TikTok, TV, radio, belum tentu mereka nonton. Begitu iklan, ganti. Iya. Sampai sini oke? Maka diasumsikan 3 iklan yang muncul, maka ditonton dianggap 1. Sampai sini oke? Berarti pertanyaannya, kita harus pintar-pintar naruh iklan ini. Apakah iklannya di depan? Apa iklannya di belakang? Kan biasanya iklan ada beberapa tuh. Pemulaan sama bagian akhir nih. Ini pintar-pintar kita. Betul dong? Pasti kan makin depan dan makin belakang pasti makin mahal dong. Misalkan contoh, Coach, gue udah bikin nih depan sama belakang. Ternyata nggak berhasil. Berarti ada salah di mana? Hooknya yang bikin iklannya nggak bagus. Yang membuat ibu-ibu tuh stop dulu. Yang namanya stopping power. Dia nonton. Minimal nggak ganti dulu. Nah, itu stopping powernya. Nah, setelah dia nonton sampai 9 kali, nah kan kalau kita jualan sales kan, jadi kan iklan kan bukan urusan kita dong. Urusan kita adalah jual slotnya. Dan saya tahu biasanya kayak TikTok ataupun TV, jualannya ke agency. Ke para agency yang untuk atau yang naruh slot iklan, itu ke para agency. Nah, tugas dia meyakinkan kepada agency itu. Dan biasanya di agency itu, kalau agency, biasanya ngomongnya adalah persentase bonus atau diskonnya. Persentase bonus? Atau diskonnya. Berarti, karena kan dia penjualnya ke agent kan. Si agent ini kan harus jual kemana? Ke customer dong. Customer itu dia harus profit nggak? Sampai sini oke ya? Itu yang pertama. Yang kedua pakai rumus net benefit. Kalau rumus net benefit sama konsepnya. Net benefit adalah rumusnya keuntungan bersih didapat dari total manfaat dikurang total biaya. Sama. Kalau tadi dibagi, kalau ini sekarang dikurang. Total manfaat yang didapat setelah ikan ini apa? Dikurangi total biaya. Itulah yang disebut namanya net benefit. Oke. Kalau misalkan total manfaat itu sudah kita tahunya dari interview, testimoni. Interview sama tes. Oh. Iya dong. Sama aja kayak pelatihan. Anda tahu dari mana? Berhasil. Makanya kita cenderung adalah testimoni bukan after setelah kelas. Nah, berarti selang mungkin berapa lama, bisa mungkin sebulan dan sebagainya. Oh, biar kelihatan dampaknya itu berapa, itu bisa dihitung manfaatnya tuh berapa gitu. Betul. Oh, misalkan kan kita kayak ibaratnya dari beberapa agensi atau klien gitu ya, Coach ya. Berarti masing-masing tuh kan pasti manfaatnya jumlahnya beda-beda. Pasti. Nah, itu apakah nanti di rata-rata yang ibaratnya jadi kuncian kita total manfaat atau gimana, Coach? Betul. Memang akan debatable. Jangan ngomong gini. Itu bisa jadi dong bukan karena TV. Tapi itu bisa jadi karena tim sales yang jualan. Pertanyaan saya, kalau kita gampang jawabnya. Kita akan tanya kepada user. Makanya kenapa ada lembaga statistik. Ada lembaga statistik yang, bukan lembaga statistik ya, lembaga survei dari perusahaan-perusahaan tertentu yang melakukan interview. Dampak iklan itu berapa persen dari penjualan? Anggap sama sini ya. Dia akan nanya, betul, dampaknya berapa? Bisa cuma 30%, 70%, dihitung aja berapa makanya dari itu. Nah, itulah yang menjadi rumus. Oke, kalau misalnya si sales ini udah megang nih rumusan atau ibaratnya hasil benefit cost ratio-nya berapa, itu total biaya tuh dari biaya yang dia keluarin untuk si klien ya, Coach. Nah, misalnya udah kita hitung nih si sales. Nah, gimana sih cara si sales ini nyampein ke klien agar si klien tuh ngerti kalau harga yang dia tawarkan itu sepadan dengan value? Jawabannya gampang, sangat gampang sekali. Yang pertama, ketika kita mau jualan, kita harus menceritakan dulu tentang mereka, problem mereka, masalah mereka. Kebanyakan sales enggak. Oh iya, saya mau nawarin iklan nih. Kami dari TV ini. Oh, saya mau nawarin iklan nih. Kami dari lembaga TikTok. Kami dari TikTok.
Oke? Harganya berapa? Langsung to the point. Kalau kita nggak akan ngomong gitu, kita akan ngomong. Karena kami tahu bahwa perusahaan Anda ya bergerak di bidang ini, dan klien kami seperti apa, maka yang pertama adalah kepentingannya dulu. Kami punya kebiasaannya seperti apa, profitnya berapa, baru bisa closing. Sampai sini oke? Kebanyakan kegagalan saya langsung jualan. Kayak ibaratnya, ini saya punya paket A, B, C, D, harganya sekian. Kamu mau pilih paket yang mana? Iya kan langsung to the point. Iya. Nah kalau kayak gitu apa benefitnya? Tugas kita memastikan kepada mereka keuntungannya apa buat mereka, sehingga customer itu ngeliat, iya masuk akal juga ya. Pak, memang biaya ini kelihatan mahal Pak, tapi kabar bagusnya Pak, ketika yang buka, misalkan contoh TikTok, yang buka TikTok berapa banyak per hari Pak? Pada saat dia buka yang pertama kali Pak, maka itu yang ditonton pertama kali Pak. Misalkan, saya lupa, di TikTok itu ada istilahnya namanya, jadi kalau TikTok dibuka pertama kali, nanti kadang-kadang suka muncul iklan. Dulu ya, kalau sekarang lagi nggak ada tuh. Biasanya ada kayak antar Samsung, apa gitu ada tuh, yang pertama-tama. Nah, itu ada istilahnya sendiri. Nah, kayak gitu. Tugas kita adalah nawarin itu. Kayak gitu ya. Kalau TikTok saya tahu cara kerjanya. Kalau TikTok cara kerjanya itu salah satunya. Yang kedua adalah mereka menawarkan untuk orang konten-konten yang sudah dibuat pakai iklan. Kalau TV konsepnya agak beda. Kalau TV dia menawarkan slot. Iya. Ada dua bisnis nih. Satu menawarkan slot jam. Atau yang kedua, kontennya sudah ada. Mereka hanya iklan. Atau yang ketiga, ada yang konsep. Saya jual jamnya saja, iklannya dari kalian semua. Misalnya contoh, saya mau booking acara dari jam 7 sampai jam 8 itu punya saya. Terserah saya bikin aja sinetron apa. Iklannya punya saya. Saya jual ke orang boleh nggak? Ada yang kayak gitu. Berarti keuntungannya buat siapa? Buat TV? Enggak, buat dia. Orang dia udah bayar slotnya. Oke. Cuman buat perusahaan-perusahaan yang terlalu nanggung, yang susah nyari iklan sih, kayaknya ngebuang duit sih. Kayak gitu gambarannya. Mereka tuh pasti kayak entah kayak nego harga dan sebagainya gitu kan coach. Kadang kita bisa kayak ngasih gambaran kalau misalkan milih paket A memang keterbatasan ini nih. Nah itu boleh jelasin kayak boleh itu terus kayak, tapi kalau misalkan Anda milih yang ini, misalkan kayak dia tuh lebih influence, dia lebih bisa, karena dari cerita klien-klien kami sebelumnya itu mereka memilih paket ini bisa meningkatkan sekian persen. Betul. Dan berikan datanya, white paper. Gitu loh ya. Jadi pertanyaan yang menarik, itu juga bisa nggak dilakukan oleh si YouTube? Misalkan mau menawarkan contoh, bikin acara di YouTube, kemudian kita mau nawarkan ke kantor-kantor untuk sponsorship. Bisa. Ini kayak contoh deh. Kemarin balik lagi, Panji Pragiwaksono. Bikin acara namanya Mensrea. Anda tahu nggak iklannya? Waduh, banyak. Satu, Bank Saku. Istri saya ngomong gini, Bank Saku. Oh iya bener juga ya. Aku juga selama ini kan baca Bank Saku. Istri saya ngomongnya enggak, Bank Saku. Oh, pemanggalan kalimat beda kan? Iya. Bank Saku. Oh, hebat juga kayak pakai ambil nama kalimatnya. Saya juga nggak ngerti tuh. Baru nggak sekarang juga kamu jangan-jangan tuh. Iya, Bank Saku. Iya, bangsa. My country kan? Iya. Itu yang disebut namanya phonological ambiguity. Itu menarik tuh, bahasanya NLP banget tuh gitu loh. Itu keren, saya juga baru. Kedua, CAF. Iya. Ya. Ketiga, ada apa lagi ya? Oh, salon pas. Gitu kan? Makanya sampai kemarin istri saya bilang gini, mau pakai salon pas. Karena kaki saya lagi agak bengkak, saya bilang, enggak usah. Karena nggak akan ada efek buatku. Nah, jadi beberapa gambaran itu, jadi iklannya banyak. Bagaimana cara dia jualannya? Pasti dijualnya gini, bro, lu mau support gua nggak? Gue punya 10.000 penonton. Kalau lu jadi sponsor utama, semua yang transaksi di sini, dari jualan baju, jualan makanan, jualan apa, pakai Bank Saku. Bank Saku. Berarti apa yang terjadi? Bank Saku pinter dong. Dia ngasih apa? Diskon. Iya. Transaksi. Iya. Berarti dia akan punya berapa?
Potensial 10.000 potensial orang pakai download Bang Iya, Saku. oh iya benar. Bener nggak? Iya. Katakanlah sejelek-jeleknya 5.000. Hmm. Bayangin nggak? 5.000 account baru yang download, itu berarti potensi income berapa? Lu hitung aja sendiri. Iya sih. Ya pengalaman juga sih Coach, kayak ibaratnya pernah ada acara kayak kampus gitu, terus kayak sponsorshipnya itu juga pakai kayak bank gitu, kita download nanti dapat 50.000 isinya. Iya. Kita contoh lah, kalau Bang Saku mungkin enggak lah. Mungkin Bang Saku model konsepnya lu beli apa dapat diskon berapa. Atau contoh lagi yang paling gampang deh, yang paling gampang sederhana. Salon Pass dapat apa? Brandnya dia naik dong. Iya. Ya enggak? Sampai Panji bilang, gue mau lari pagi. Sebelum lari pagi, gue pakai Salon Pass dulu. Dan abis itu gak pegel lu. Connect nggak? Iya, connect. Oke. Pakai Kaf. Kaf itu kayak minyak wangi atau apa? Saya nggak paham tuh. Pembersih muka, iya. Ya, nggak tahu deh. Kayaknya buat cowok atau apa, gue nggak tahu. Itu juga potensial kan? Oh iya, betul. So, itu maksud saya kasih gambaran. Dan pertanyaan. Kemarin istri saya sampai beli telur gulung saking lapar gitu. Pertanyaan, bayangin nggak? Acara jam 7. Kita disuruh datang jam 11. Karena ada bazar. Berarti potensi income berapa? Satu orang transaksi, anggaplah beli telur gulung, beli minuman, beli apa lagi. Itu transaksi pasti satu orang bangsa 150-200 habis itu. Iya. Berarti ada potensi income berapa? 200.000 orang, 200.000 dikali 5.000 itu potensi income. Transaksi, masuk akal? Menarik banget nih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, ibaratnya kayak gimana sih cara kita menawarkan produk ataupun jasa malah ya, yang bisa nge-influence atau bahkan kita punya paket, itu sebenarnya kita nggak yang harus langsung perang-perang harga, tapi kita bisa nih ngelihat value atau bahkan benefit cost ratio yang seperti Coach Arif bilang tadi, bahkan yang kedua itu ada net benefit. Jadi teman-teman hitung terlebih dahulu sebelum ketemu dengan customer, agar itu sebagai patokan teman-teman buat menawarkan jasa atau hal lain yang emang mau ditawarkan ke klien. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Anton Syarif, mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.